Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, yaitu saya Nur Wahyuni, NIM 10219154, dan juga rekan saya Pipit Widianti Sukma, NIM 10219015. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Subbab-subbab yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian badan usaha milik negara, yang kedua yaitu dasar hukum badan usaha milik negara, yang ketiga yaitu bentuk dan unsur-unsur dalam badan usaha milik negara, yang keempat yaitu pendirian badan usaha milik negara, dan yang kelima yaitu pembubaran badan usaha milik negara. Masuk ke materi pertama yaitu mengenai pengertian badan usaha milik negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian pengertian BUMN menurut PP nomor 45 tahun 2005 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian materi kedua yaitu dasar hukum badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama yaitu pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kemudian yang keenam yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Kemudian mengenai bentuk-bentuk dari BUMN, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bentuk BUMN dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Unsur-unsur dari BUMN tersendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu merupakan badan usaha. Yang kedua yaitu seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Yang keempat yaitu melalui penyertaan langsung. Dan kemudian modal penyertaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nur Wahyuni mengenai pendirian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang pertama, pembentukan perum atau persero baru. Yang kedua, perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN. Yang ketiga, perubahan bentuk badan hukum BUMN. Yang keempat, pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan persero dan perum. Yang kedua, mengenai tujuan.
Yang pertama, memberikan sumbangan dan penerimaan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum. Yang keempat, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Yang kelima, menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Selanjutnya mengenai pembubaran badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir secara hukum. Yang kedua, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang ketiga, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi. Yang keempat, berdasarkan keputusan RUPS. Yang kelima, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keenam, karena dicabutnya izin usaha perseroan. Selanjutnya mengenai perusahaan umum. Yang pertama, ditetapkan oleh peraturan pemerintah berdasarkan usulan menteri. Yang kedua, perum dalam keadaan tidak mampu membayar atau insolven. Yang ketiga, angka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang keempat, dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Yang kelima, penetapan pengadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.